Selamat sore Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan, terima kasih semangatnya, terima kasih antusiasmenya. Untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang masih ada di area foyer atau di luar ballroom, kami nantikan sekali nih untuk segera bergabung ke Grand Ballroom Area A, karena sesaat lagi kita akan berbicara atau berdiskusi di sesi Finding the Next Unicorn. Sambil menunggu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang sedari tadi pagi hingga sekarang masih terus semangat, masih terus menjaga antusiasmenya, masih bersama kami di Indonesia to the Next Level OCBC NISP Business Forum 2023. Boleh semangatnya, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini dan juga yang bergabung secara online. Memang hari ini kita menyoroti topik-topik yang hangat, yang relevan dengan kondisi terkini ekonomi nasional untuk menunjukkan resiliensi dan juga beranjak pulih lebih cepat. Dan kali ini saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Premier Banking and Private Banking Class. Perkenalkan Bapak Ibu, teman-teman, nama saya Puri Anindita. Benar-benar adalah sebuah kehormatan bisa ada di sini dan saya termasuk yang semangat sekali ingin berdiskusi di sesi yang memang menyoroti tema Finding the Next Unicorn. Saya juga ucapkan selamat sore kepada jajaran direksi Bank OCBC NISP. Ini sudah 81 tahun lebih OCBC NISP berdiri dengan rekam jejak teruji. Bapak Ibu merupakan satu dari 10 bank terbesar di Indonesia, merupakan bagian dari OCBC Group terhubung di 19 negara dan wilayah. Dan saya juga menantikan sekali partisipasi dari Bapak Ibu rekan-rekan baik yang ada di ballroom maupun yang telah join online untuk menuliskan pertanyaannya di dalam diskusi supaya lebih interaktif. Boleh dibantu QR code-nya teman-teman, kita akan tampilkan di stage. Boleh dituliskan sedari sekarang dan saya akan coba fasilitasi semaksimal mungkin dalam diskusi. Bapak Ibu sepertinya pas sekali kalau saya mulai dengan sebuah konteks ya Bapak Ibu bahwa pandemi ya mulai mereda. Tapi kemudian dunia dihadapkan dengan tantangan lain. Resesi global, muncul juga frase tech winter. Beberapa startup Indonesia melakukan efisiensi pegawai. Dan yang baru-baru ini kita dengar Silicon Valley Bank collapse atau bangkrut. Namun uniknya dunia melirik Asia Tenggara. Tadi pagi Pak Suhasil Nazara bilang bahwa transaksi ekonomi digital Indonesia terus tumbuh kuat di 2022, year on year-nya 22%. Sehingga pertanyaan kunci untuk memantik diskusi kita kali ini adalah apa yang perlu dilakukan startup Indonesia agar bisa terbang lebih tinggi. Saya ucapkan selamat datang Pak Kajit, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan untuk membahas lebih dalam, mari kita dengarkan perspektif dan insights ketiga pembicara kita hari ini. Sudah hadir bersama kita, saya ucapkan selamat sore dan selamat datang. Pembicara pertama kita, saya yakin Bapak Ibu, teman-teman tidak butuh berkenalan lebih lanjut. Tapi sedikit tentang beliau. Ketika dunia ini sibuk membicarakan tech winter, sosok inilah yang duluan bilang bahwa winter is coming, and we are ready. Sebagai salah satu venture capital ecosystem terbesar di Asia Tenggara, East Ventures punya lebih dari 250 perusahaan di portfolionya. Investment velocity-nya 2 hingga 3 deals per week. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, kami undang ke atas panggung kehadiran co-founder and managing partner at East Ventures, Mas Wilson Cuaca. Baik, ini baru pembicara pertama kita. Mas Wilson tadi sempat bilang, jangan sapa saya Mas Wilson, Wilson aja katanya. Begitu egalitarian tapi saya nggak berani. Berikutnya, sosok ini adalah co-founder dari PT Digi Asia Bios atau DAB. Digi Asia Bios itu adalah the first embeddable fintech as service company in Indonesia, termasuk diantaranya service QR payments, cash based, and digital remittance. Tidak hanya itu, sosok ini juga punya latar belakang aktif berinvestasi pada early stage startup,
A seasoned CEO, memimpin Indosat Ooredoo di 2012 hingga 2017, komisaris independen dengan latar belakang di tech, telco, dan retail. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami undang ke atas panggung Bapak Alexander Rusli. Pak Alex. Welcome Pak. Can't wait. Terima kasih telah hadir. Dan yang tidak kalah luar biasanya, sehari-harinya berperan sebagai Managing Director of OCBC NISP Ventura, berfokus di Indonesia bersama tim di 2020 sendiri ini berhasil memiliki 7 startup dalam portfolio, nanti pasti beliau akan bicara lebih lanjut. Antara lain Circlo, Dekoruma, Koala, dan Kido. Pertanyaannya apa saja faktor pertimbangan OCBC NISP Ventura ketika investasi di startup dan rencana ke depannya? Mari kita sambut satu lagi bicara kita, Mas Daryl Ratulagi. Mas Daryl, welcome. Gentlemen, welcome to the stage. Bapak, Mas, boleh digunakan mikrofonnya. Senang banget. Ini topik yang kayaknya media paling suka sebenarnya ya. Tapi saya boleh mulai dari Mas Wilson dulu untuk kita saling menambahkan nanti ya. Jadi resesi global, startup Indonesia beberapa efisiensi pegawai, Silicon Valley collapse. Jadi spotlightnya ke Mas Wilson dulu. Bagaimana ini semua mengubah peta skena visi dan startup di Indonesia? Wah, pertanyaannya berat sekali ya. Semua mata memandang pada Mas Wilson. Saya coba tarik mundur bentar. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia? Yes. Pada saat kita mulai East Ventures di tahun 2009, jumlah penetrasi internet di Indonesia itu sekitar 13%. 30 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Jadi sekitar 13% dari 230 juta populasi. Itu saya ingat banget karena itu main tesisnya kita. 30 juta penduduk Indonesia itu equivalent seluruh Malaysia, 6 kali Singapura, 10, nggak tahu berapa kali Brunei deh. Kurang lebih seperti itu. Dan nggak ada orang yang ngerjain apa-apa. Kita tarik sampai ke sekarang, jumlah penduduk Indonesia itu 272 juta orang dan pengguna internet lebih dari 200 juta. Jadi hampir 70-80% internet penetration. Jadi itu ada delta 170 juta internet user dalam 10 tahun ini yang datang. Itu kayak tsunami. Apapun produk digital yang dilempar, itu jalan semuanya. Jadi dulu pada saat kita mulai, untuk membuat satu app, untuk di-download 30.000, itu butuh 6 bulan. Kontrasnya sekarang, kalau kita bikin app baru, itu dilempar ke market, 1 juta download itu 2-3 hari. Jadi artinya apa? Market sudah teredukasi. Market sudah teredukasi pertama. Kedua, market kita itu tambah lama tambah efisien. Jadi dulu pada saat kita invest, itu kita investnya tutup mata hoki-hokian. Kita invest pertama di Tokopedia, invest pertama di Traveloka, di Ruang Guru, di Wear6, di Sosiola, di Circlo. Hoki banget lah pokoknya. Tapi pas kita look back ke belakang, kita itu membangun digital infrastructure Indonesia. Di mana semua itu jadi efisien. Payment gampang, logistik gampang, delivery gampang, semuanya gampang. Semakin ekosistem itu efisien, artinya cost itu turun dan produktivitas meningkat. Itu yang terjadi di Indonesia. 2,1 triliun US dollar ekonomi di Southeast Asia, 1 triliunnya di Indonesia. 600 juta penduduk di Southeast Asia, 280-nya di Indonesia. Siapapun yang ingin menguasai Southeast Asia harus menang dulu di Indonesia. Dan kita di Indonesia, itu yang terjadi dari sisi dalam. Dari sisi luar, Indonesia dulu pada saat kita mulai, gak ada yang percaya sama kita. Jadi dananya juga dana kita sendiri, hoki-hokian lagi ya, invest dikit, jadi gitu. Setelah itu semuanya pada datang. Dan sekarang karena krisis global ini semuanya pulang, iya kan? Dananya balik lagi. Artinya apa di kita? Ya di kita business as usual sih sebenarnya. Karena we invest based on conviction. Karena kita invest itu bukan untuk cari valuasi. Dan kita invest itu sangat tidak cocok dengan judul ini. Kita tidak mencari unicorn. Nggak pernah kita mencari unicorn.
Tell us more, kenapa tidak dengan sengaja mencari unicorn? Karena unicorn itu by product kalau kamu bisa create value. Jadi yang pertama penting itu adalah problem statementnya apa, problem apa yang kamu solve. Apakah itu painkiller, apakah itu vitamin. Kalau itu vitamin ya boleh dibeli, boleh dipakai, boleh dikonsum, boleh enggak. Tapi kalau itu painkiller, itu harus dipakai. Dan digital economy, digital product itu membuat semuanya lebih efisien. Sebenarnya menurut saya bukan investor digital. Saya itu investor biasa, I want to make money. Tapi saya invest orang yang menggunakan digital untuk mendisrupt industri tradisional. I see, oke. Tapi saya akan sedikit boleh challenge karena ada fase ketika kita bicara investasi di startup, sebelum nanti ke Pak Alex dan Mas Daryl nih, ini sama-sama. Ada skema semacam tanda kutip membakar modal, begitu ya, untuk mengejar skala bisnis. Pertanyaannya apakah masih relevan? Jika tidak, bagaimana memastikan startup utamanya di ekosistem EV ini mengejar profitabilitas? Memastikannya gimana? Silakan. Mas Wilson dulu untuk kemudian yang lain. Jangan les deh, jangan les. Sebagai investor ke bisnis, the basic principle of business must make money, must make profit. From day one? Oh, belum tentu. Oke. Business itu eventually have to make money. Tapi atribut dari digital startup, digital industry itulah destruktif. Destruktif itu dia harus membangun sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Sesuatu yang belum pernah dilihat menjadi sesuatu dilihat. Itu butuh waktu. Dan itu butuh uang. Nggak bisa magically jatuh dari langit. Makanya di industri digital, saya sebagai investor dari awal tidak pernah mengharapkan seseorang itu make money dari awal. Karena kalau dia make money dari awal, itu bisnis semua orang pasti bisa make money, karena terlalu gampang. So you have to build your key differentiator. You have to build defensible. Kamu harus bikin produk yang orang kopi pun gak gampang ngopinya. Dan low entry barrier di digital industry itu rendah sekali. Hari ini someone create marketplace, besok anak SMA bisa coding, bisa bikin something. Pakai ChatGPT bisa bikin game. Tiba-tiba ada itu apa, bird yang gini-ginian itu tiba-tiba meledak. Karena entry barrier-nya rendah sekali. So, as an entrepreneur yang bergerak di digital industry, you cannot make profit from day one. I will not advise that. You have to build a good product, di mana defensible-nya dibangun, product positioning dibagusin, product market fit-nya ketemu, baru nanti di turn on revenue channel-nya, for example. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan ini terjadi J-curve tuh, hockey stick. Scalability-nya bergerak dengan eksponensial. I see. Apakah setelah eksponensial harus bakar uang lagi untuk marketing, acquiring new user ya? Kalau terus-terusan acquiring new user pakai marketing ya pasti salah sih. Karena by right kamu harus acquire user dan semakin lama semakin murah, usernya retain, lifetime value-nya naik, baru tuh company bisa profitable. Tapi sekali lagi visi itu kan ada banyak. Ada visi seperti saya yang membantu startup dari 0 sampai 1. Saya bantu startup dari 1 sampai 100. Tapi ada visi PE yang bantu startup itu dari 100 ke 1000. Jadi sebenarnya cara berpikirnya beda-beda. Yang bakar uang bukan saya. Iya. Oke, Mas Wilson boleh napas dulu. Ini Pak Alex kayaknya udah ingin menambahkan. Ada yang ingin ditambahkan dan kemudian berkaca dari pengalaman Bapak sendiri bagaimana? Silakan. So, saya pingin double down on the statement yang dibikin. So, companies should never have a target to become a unicorn. Yeah, okay. Concentrate on building a good business. Good business. Good business. Okay. Karena memang unicorn, memang if it grows, naturally it get there, right? So, that I want to double down on that statement. Karena orang semua banyak, you know, I'm an early stage investor. So, DJ Asia itu satu dari 30 something investment that I made, and I come very early ya. Dari ngomong sampai ide kadang-kadang belum ada apa-apa. Tapi gini, my background, I was a lecturer, so I do enjoy the time, right? That mentoring process, I enjoy. Mungkin ngobrol 8 bulan, 9 bulan, then maybe I put my first 100 juta rupiah. Then kalau memang bagus, then I put my second 200 juta rupiah gitu. Until it becomes something, right? Okay. Tapi dan a lot of yang datang ke saya itu pingin punya unicorn, and that itu bukan mungkin untuk undo cara mikir itu butuh berapa bulan kadang-kadang, karena mereka form oleh ekosistem yang seolah-olah uang tuh gampang, right? So I think, you know, sometimes when you ask this whole crisis, for me, it's kind of good, ya. It's a wake up call. It pulls back people kembali ke bumi gitu ya. Membuat orang lebih realistik ya, membuat orang-orang yang
datang minta uang kayak uang tuh nggak berseri gitu juga jadi mikir, tahu bahwa uang itu it doesn't grow on trees gitu ya. So you have to come up with a good model, harus siap kerja keras. And then again, I would also say biasanya the first few months ngobrol itu, you try to figure out ini sebetulnya punya mental. Startup itu it's never easy. Kedengarannya kelihatan doang enak dari luar. In reality you hit a lot of brick walls. Nah ini bakal stay atau nggak, atau bakal give up. Kalau give up kan uang gue taruh hilang gitu kan, belum apa-apa. So you have to find people yang memang struggle to find ways to make sure bahwa ini akan selalu survive. Oke, ada titik manis atau sweet spot ketika ya kita nggak mengharapkan profit dari day one, tapi kurang lebih dalam kurun berapa waktu menurut Bapak? So for me it varies, right? It varies tergantung memang model seperti apa. Kan it's always cash flow positive early versus growth. Right. Right? Mana sih nggak? You cannot get both at the same time. Okay. You know, company VCs like teman-teman Pak Wilson wants to see that growth, right? Makanya ya, I think you have two stages, right? Yang early, yang finding the model, sampai yang want to grow. Makanya tadi dari 1 sampai 100 kan, you can see the kind of multiple that you expect gitu ya. So ya memang kalau memang udah certain models itu nggak bisa scale up because of the nature dari misalnya yang sangat tergantung sama orang, trading lah misalnya. Makanya kan ada e-commerce, orang dulu kan istilahnya jadi broker ya, jadi broker kanan kiri. Tapi itu apa bedanya sih sama platform e-commerce kan? It's a brokering system ya. Orang dulu manual, tapi sekarang it's put in system sehingga bisa handle lebih banyak. Dapat fee di tengah. Ya dulu yang namanya broker itu dapat fee di tengah juga, same thing right. Tapi without technology nggak bisa scale up. Now with technology you can scale up right. So it depends on the model. So kalau yang jelas, I always believe setiap transaksi itu harus unit ekonomiknya harus positif. Sampai bisa get to a certain scale di mana positif tadi udah bisa nutupin cost, lebih gede lagi bisa untung. I see. Oke, terima kasih Mas Daryl. Mari kita dengarkan apa yang disuarakan dari OCBC NISP Ventura. Boleh dari skena global dulu deh. Bagaimana itu berpengaruh kepada cara OCBC NISP khususnya di region Asia Tenggara dan Indonesia beroperasi? Silakan. Mungkin ya tetap ngefek ya, kayak mau gimana pun walaupun kita di Indonesia ya banyak investor-investor itu kan tetap dari global. Jadi if they have negative sentiment, pasti negative sentiment ke Indonesia juga jelek ya. I think for us kebanyakan dari investor itu sentimen lebih penting sebenarnya. Ada sentimen, ada fundamental. Walaupun fundamentalnya bagus, kalau sentimennya lagi jelek, pasti otomatis valuasi tertekan. Makanya sekarang everyone say winter is here, gitu kan. Tapi kalau kita melihat, balik lagi mungkin reiterate dari Pak Wilson, dari Pak Alex, akhirnya kita mencari bisnis model yang tepat. Kalau kita melihatnya burning money itu sebenarnya adalah membeli waktu ya, kalau kita melihatnya untuk mereka melakukan adopsi. Jadi kalau zaman dulu itu contohnya, siapa sih pernah pikir ada Gojek online, beli tiket online. Zaman dulu harus antri. Sekarang kalau hari ini mau ke Bali, ya hari ini tinggal buka aplikasi, langsung beli tiket. Zaman dulu itu kita tidak pernah terpikir itu. Tapi butuh waktu, butuh uang untuk mengedukasi bahwa ini tuh possible. Karena kan balik lagi tadi, dari kepercayaan. Zaman sekarang aja masih banyak orang rely dari cash on delivery. Gitu. Sampai sekarang pun online e-commerce masih harus rely dengan service tersebut. Okay. Berarti kan belum semua percaya dengan kapabilitas untuk pembayaran online. Jadi maksud kalau kita melihat ya mungkin itu suatu opportunity masih ada untuk startup-startup yang bisa bertumbuh di situ supaya memudahkan transaksi, membuat kita lebih gampang ya. Akhirnya hidup menjadi lebih mudah. Kalau saya melihatnya kan zaman dulu tipikalnya bisnis itu bertumbuh, dividennya dapat berapa, untung yaitu yang dipakai untuk ekspansi di tahun depan. Kalau sekarang sudah banyak investor-investor yang jadinya kita nggak harus tunggu profit, kita bisa ambil duit investasi, kita terdilusi, tapi kita bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Jadi kalau kita mungkin melihat peran kita ada di situ ya. Oke, berarti tidak ada sektor khusus yang dilirik mungkin dalam 5 tahun ke depan dari sisi OCBC NISP Ventura? Jadi kalau dari kita sendiri fokus negara kita Indonesia, jadi memang kita investment timnya semua dari Indonesia, kita merasa kita punya edge atau kita punya network dan mungkin knowledge yang lebih di Indonesia, kita tidak bisa bilang untuk yang di negara-negara lain, akhirnya kita memilih sektor yang kita mempunyai sedikit keunggulan lah ya. Dan kalau dari secara sektor pasti kita tidak akan terlalu jauh dari sektor-sektor perbankan.
Tetap pasti perbankan. berhubungan dengan payment, berhubungan dengan lending. I see. Tapi ya kalau ditanya mungkin Indonesia itu paling terkenal everything become a fintech ya. Jadi Ya. kalau dulu semua ngomong akhirnya semua startup itu indirectly become a fintech. Jadi kalau masih ada bayar membayar menurut saya bank itu selalu involved. I And we see. want to be part of that. Oke, ini gantian spotlightnya ke Pak Alex. Setujukah e-commerce, fintech ini ruang bertumbuhnya masih lebih besar ke depannya? Yeah, if you use that terminologi secara umum, of course it's still growing. Ya. Tapi jangan bayangin fintech itu e-money gitu ya, atau e-commerce itu platform. Kan ceruknya masih banyak. There's still so many problems and inefficiencies yang bisa diperbaikin. Tapi memang this mega grand, like when seperti Pak Wilson tadi bilang pas Tokopedia, maybe there's not going to be another Tokopedia di Indonesia. Space-nya udah nggak ada. Tapi ya untuk hal tertentu, still a lot of space. Untuk industri tertentu kah, atau untuk market tertentu kah? My God, the inefficiency di Indonesia because of payment issues, because logistics issues. Indonesia kan besar gitu ya. Everything you'll see itu is solving the problems of the masses yang paling banyak di sini. We're not a deep tech country ya. Deep tech is go to invest di US apa segala macam. We don't have that ecosystem. Tapi solving the problems of the masses itu that's where a lot of things can be you can find a lot of efficiencies di sini. Kalau disimplifikasi lagi nih, karena pakai kacamata DJ Asia BIOS, what's next for you Pak? Well, DG Asia is going through a de-SPAC process. It's listing in the US. If you ask orang kenapa repot, so it's going to be listed in Nasdaq sometime in May or June. Memang pada saat itu that was the funny ya, it was the cheapest money available for DG Asia back then. Karena pada saat itu going through a cycle yang udah, ya ini mungkin nggak ngikutin kata-kata Pak Wilson. Pada saat nggak butuh duit jangan raise uang. Ya. Padahal the right thing is when you don't need money. You think you don't need money, you actually should raise money, right? So that was the mistake that DG Asia made, right? Oh. Jadi pada saat itu the option lebih sedikit. Now one of the good options to going to a de-SPAC in the US, and you finding the right special purpose acquisition vehicle as they call it ya, yang ada uang benerannya di dalam itu ya they are available once you put the effort. The downside, waktu saya di Indosat, the first thing I did was delist dari New York. Karena the administration was a nightmare. Now I can't believe I'm making full circle gitu. Damn it. Lesson learned. Yeah. Lessons learned. Be careful. Ya, oke. Sekarang spotlightnya ke Mas Wilson gantian. Kalau tadi ada yang mau ditambahkan soal room to grow untuk fintech dan e-commerce. Plus, EV Februari 2023 kalau nggak salah meluncurkan white paper. Fokusnya di genomics and healthcare. Apakah ini artinya memang genomics, healthcare ini punya potensi luar biasa di 5 tahun ke depan? What would you say? Nggak tahu juga. Jadi East Ventures itu kita mulai dari proses kita nggak tahu apa-apa. Dan kita selalu invest sesuatu yang belum ada. That's the principle of East Ventures. Dulu-dulu belum ada e-commerce, kita invest di e-commerce. Gak ada fintech, kita invest di fintech. When it's too obvious, it means we are too late. Okay? So it's very clear to us. Dan kalau itu jadi tren, pasti kita udah terlambat. Harusnya kita yang jadi tren, bukan ngikutin tren. So that's the principle. Oke. E-commerce fintech itu di kita itu udah yesteryear. Actually I have not been investing e-commerce marketplace gitu udah lama banget. Itu udah dulu-dulu. Kita udah pindah dari tapi investasi itu ada tesis tentang waktu. Waktu itu penting. You must make decision at the right time actually. Timing is everything. Timing is the Plus essence. a lot of hoki masuk ke dalam timing. Wah, itu paling bagus. Jadi dulu menurut kita e-commerce itu kita menggunakan konsep namanya time capsule. Oke. Jadi sebelum Indonesia itu nggak ada apa-apa, terus kita mau invest di mana nih mulanya? Kita lihat negara lain dulu. Negara lain 10 tahun yang lalu invest apa, ya kita invest dulu di sekarang. Jadi kita nggak usah invent sok pinter lagi, kita ikutin aja orang lain. Itu namanya time capsule model. Oke. Kita invest e-commerce dulu, karena semua orang itu dimulai dari e-commerce. Setelah e-commerce kelar, kita lihat, oh ada e-commerce enabler nih yang penting. Kita move ke e-commerce enabler. Setelah itu kita move ke logistik, kita move ke fintech, kita move ke SaaS. Terus apalagi nih yang harus diinvest? Terus kita lihat apa lagi ya? Healthcare. Karena selama COVID itu ternyata healthcare infrastructure di Indonesia itu ke-expose. Oksigennya kurang, waktu itu kita membantu Pak Budi juga bareng gitu dengan teman-teman startup yang lain. Kita mengadakan oxygen concentrator. Jadi kita fundraise, kemudian
kita telepon ke investor kita, ke Temasek, bisa nggak bantuin kita cari oksigen? Ternyata mereka yang punya oksigen factory di China, terus dibawa masuk. Habis itu terus dikirim ke siapa? Dalam waktu 3 hari waktu itu kita taruh 3 company East Ventures together untuk bikin platform baru, untuk deliver oksigen. Yang pertama itu big data company, untuk memprediksi hospital mana sih yang butuh oksigen. Karena ternyata di Indonesia kalau nggak salah cuma ada 2 oksigen factory, satu di Jawa Barat, Jawa Timur. Kebakar lagi waktu itu kalau nggak salah. Jadi bingung nih, hospital mana nih? Nah kita bisa hitung tuh, oksigen, jumlah bed, jarak, tempuh, segala macam, kita tahu harus kirim kemana. Itu pakai big data company, namanya Bonza. Yang kedua, dikirim pakai nama company Ware6. Ini logistik company, tapi nggak punya truck dan nggak punya warehouse, tapi memiliki network 60.000 trucking di Indonesia, 400 warehouses di Indonesia, dan itu oksigennya ditaruh ke dalam Ware6, truknya, kita bisa create dashboard, kita bisa lihat tuh truknya jalan. Itu kayak Mission Impossible, kayak ting 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 itu jalan oksigennya. Terus kalau macet bisa ditelepon polisinya, mungkin dibukain jalan biar cepat sampai ke hospital. Dan yang terakhir itu asset management software, namanya Advotics. Semua oksigennya kita kasih QR code, sehingga kalau satu hospital udah kelar, oksigen itu bisa dipindahin tempat lain. Oksigen itu mahal sekali, satu itu $1.000, itu seharga iPhone. Saya itu takut banget di tengah jalan diambil orang. Lumayan dong dapat iPhone baru kan orangnya, kalau dia jual oksigen concentrator. Jadi ada big data company, ada logistic company, kemudian ada asset management company, we put together. Disitulah saya merasa sebenarnya digital infrastructure yang kita bangun, itu bisa kita bawa ke healthcare. There is capability in Indonesia, di dalam Indonesia yang penting. Dan I'm not sure whether everybody knows, the first PCR test kit di Indonesia itu dibikin sama startup kita, namanya Nusantik. Right? Kita raise money, 100.000 PCR test kit pertama yang kita bangun itu menggunakan local virus strain. Karena waktu itu virusnya udah mutated, kita udah tahu. Dan kita baru tahu ternyata mesinnya itu beda-beda. Itu kayak printer, kalau cartridge-nya nggak cocok, nggak masuk mesinnya. Waduh, itu kita belajar banyak sekali. Nah, dari sana kita ke expose. Kemudian Pak Budi bilang, bisa nggak kita bangun database genome population untuk Indonesia? Karena kalau kita bisa petakan genomics di Indonesia, kita itu bisa leapfrogging, kita bisa solve banyak penyakit. Selama ini genomics yang dipakai itu dari Western, dari Europe. Bisa nggak kita bangun yang untuk Asia? Makanya kita bilang, what should we do? First, we need to map out the problem, the path, muncullah white paper itu. Jadi apakah sukses atau tidak, kita nggak tahu. But kita bisa take risk lah. Visi itu memang harus take risk. From nothing into something. Jadi kayaknya North Star-nya Mas Wilson Cuaca adalah jadi trailblazer ya. Menjadi yang pertama nih kayaknya menjadi North Star. Kalau ada yang belum bisa menjawab problem, saya masuk. Is that it? Yeah, I think the problem statement harus clear. Itu penting. Dan East Ventures itu udah evolve menjadi satu platform sekarang. Kita itu menjadi platform untuk young entrepreneur, untuk merealisasikan idenya, dreams-nya menjadi kenyataan. Karena kita invest ke young people. We become the platform for our staff to become the best version of themselves. Banyak staff saya itu keluar bukan pindah ke visi lain, mereka bikin company sendiri. Yang ketiga, we want to become the platform for society. Nah, yang genomics, COVID, kita bakal launching climate fund soon, itu semua untuk society. So actually we try to map out what are we going to do now and how can we contribute more to society. Who would have thought? Boleh dong tepuk tangannya, masih sama kita Bapak Ibu? Masih ya? Biar diskusinya makin seru, silahkan boleh dibantu teman-teman FOH dikeluarkan lagi QR code, bisa silahkan di-scan. Saya sangat menantikan pertanyaan dari audiens karena sebenarnya acara ini untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman. Silahkan tuliskan pertanyaannya lewat Slido, saya akan coba fasilitasi semaksimal mungkin. Oke, kayaknya tidak pas kalau kita tidak bicarakan dua hal yang lagi seksi banget di skena visi startup global, setidaknya ini kepada Pak Alex, Mas Daryl, nanti Mas Wilson juga. ChatGPT, is it really a game changer? Karena Bloomberg ini sempat bilang, startup tells new hires they need to know ChatGPT for a job, itu satu. Abis itu startups latch onto the AI hype cycle. Tapi itu US based ya. Nah jadi pandangannya Pak Alex dulu deh, nomor satu ChatGPT sebelum nanti kita ngomongin Silicon Valley Bank collapse ya. Tapi itu dulu, ChatGPT dari perspektif
Pak Alex, silakan. Look, I mean, untuk konteks di Indonesia, I think ChatGPT is a tool, ya alat yang memang unavoidable. Oke. Why do you want to ya kan this early startups yang try to create all these chatting apps apa segala macam, this is a killer apps ya that overcomes all that. So I do see that a lot of the pain point ya kalau orang punya satu problem mereka mau solve, this part pakai aja ChatGPT, right? Oke. Don't you cannot reinvent the wheel. Apalagi wheelnya this wheel seems to be made out of gold and platinum. So but it will make a lot of things much easier. So yeah, it's here to stay. Especially for Indonesians, itu would help a lot of things ya. Oke, melihatnya sebagai alat, it's a tool gitu ya. Mas Daryl, ada yang mau ditambahin soal ChatGPT or whatever GPT, is it a game changer? Mungkin setuju ya sama Pak Alex, kita juga kita juga melihatnya itu sebagai tool. Mungkin kalau going back kita use like Microsoft Office, right? But then akhirnya ini cuma akan sepowerful seberapa pemakainya bisa pakai ini ya. Jadi kalau kita juga pakai untuk our day to day job dan ujung-ujungnya akhirnya kita juga sambil belajar karena akhirnya barang baru. Mungkin the beauty of being venture capital investor, we always try new things, we see new things. Akhirnya kadang-kadang maybe we invest at that new things as well ya. Jadi kalau kita ngelihatnya game changer, maybe not yet, tapi ya unavoidable lah. It will happen and it will change our working environments ya. Oke, ya kalau dulu kita masih belajar apa tuh Google search gitu. Now it's becoming the norm nih kayaknya, the new wave of ChatGPT. But Mas Wilson, what would you say? The AI hype cycle and ChatGPT? Sama sih, tools. Ya nyontek dia. Oke, tapi akankah Iwi melihat? Udah pernah coba ngobrol nggak ChatGPT? You should try. It's ridiculously smart ya. It is. Siapa Bapak Ibu di sini udah mulai coba ChatGPT? Saya udah mulai coba, ya. Kayaknya udah agak 10%, 20% saya lihat agak ngangguk-ngangguk ya. Walaupun kayaknya kita harus belajar promptnya ya. Supaya dapat hasil yang optimal untuk kemauan kita, ada prompt tertentu. Tapi But it gets smarter every time you talk to it. I know. It's quite ridiculous ya. Iya gila sih itu, tapi setuju. Jadi kita semua sepakat di sini itu adalah sebuah tool begitu ya. Nah mari sekarang kita bicarakan pembelajaran luar biasa melihat Silicon Valley Bank. Pembelajarannya apa nih? Tunjuk-tunjukkan. Pak Alex dulu deh, season CEO. Ayo Pak. I mean, for us here di Indonesia harusnya nggak ada. It's too far, right, from us di sini. Very few companies di Indonesia would use SVB ya sebagai their operational bank. I mean, I have my wife is part of invested in a fund, tapi pakai only as a capital call bank, right? Terlalu jauh gitu. So and the environment between the US ya sama Indonesia di sini karena kita pernah crash ya 97 di sini we're super rigid. Equity-nya harus berapa to make ya arguably ya ini teman-teman di shareholders of OCBC would know the return on equity di sini ya it's not going to be as good as di sana yang memang you're more flexible karena bisa you can use all kinds of different tools ya to muterin duit gitu ya. Di sini kita gara-gara 97 udah crash. Tapi the good thing ya, because of that, kita di sini aman, nggak ada kejadian seperti itu gitu. We're far from that. Oke. Saya sih taruh uangnya di OCBC. Taruhnya di OCBC ya dia, saya tepuk tangan dulu dong. Iyalah, nggak usah jauh-jauh ya. Saya sih mau ngelirik Mas Daryl. Mas Daryl, apalagi pakai helmet OCBC NES Ventura nih, what would you say? Pembelajaran mahal dari kita melihat apa yang terjadi di SVB. Ya mungkin ya itu tadi ya lanjutin Pak Alex sama Pak Wilson ya. Thankful di Indonesia itu memang kan kita suka komplain regulator itu kenapa ketat sekali ya. Regulator itu sulit sekali. Tapi mungkin at times like this ya ini useful ya. Dimana compliance, prinsip kehati-hatian dan balik lagi ya itu penting. Dan akhirnya bank itu kan sebenarnya apa yang kemarin membuat itu orang itu kehilangan trust ya, panik. Jadi mereka kabur semua dari bank itu. Jadi buat bank salah satunya ya we need to earn the trust of the customer ya. Okay. Jadi baik lagi ya mungkin itu. Kalau saya pilihannya terbatas jadi banknya di OCBC ini. Oke.
Tapi tetap masih ke Mas Daryl dulu nih, apalagi fokusnya di Indonesia. Adakah appetite dari modal venturanya OCBC NISP? Apakah sukanya dari yang super early stage atau yang lebih matang begitu ya? Setidaknya untuk dari sekarang sampai 5 tahun ke depan seperti apa? Oke, mungkin kalau secara investment appetite kita tidak berubah. Jadi kita masih bullish dengan digital ecosystem di Indonesia. Kalau secara stage mungkin kita slightly nggak gitu early, nggak se-early Mas Wilson. Jadi biasanya kita come in the next stage ya setelah With higher East valuation. Ventures. Jadi kalau super early liriknya Mas Wilson. Oh nggak salah Pak. Pak Ini Alex. ekosistem. Dia yang terakhir. Ini kayak tongkat estafet gitu ya. Kalau ada band lagi manggung super indie gitu ya. Ketemunya Pak Alex. Nanti naik level ketemunya Mas Wilson. Nextnya Mas Daryl. Kayaknya gitu ya. I think we all agree. Oke. Dia yang pikirin exit nanti. Alright, saya bisa melihat ada beberapa apa ya bilangnya young startup founders atau aspiring founders gitu ya. Tadi waktu kita ngobrol lunch, merasa bahwa proximity itu penting gitu ya untuk mendapatkan suntikan dana. Jadi akhirnya yang sering kali dapat adalah yang di kota besar, di Jakarta, atau kalau non Jakarta ya kota besar Bandung e-fishery misalnya. Tapi apa yang sebenarnya dibutuhkan ketika kita mau ngomongin impact ya Bapak Ibu ke seluruh Indonesia. Bagaimana mereka-mereka, the founders atau seorang dengan problem statement dan tahu persis ngejawabnya gimana tapi tidak berada di kota besar. Apa yang bisa kita lakukan supaya mereka elevasi, Mas Wilson? Ini penting sekali. Saya udah pikirin lama banget. Saya harus investnya di Jakarta atau di Bandung atau ke Surabaya atau ke Medan. Gak bisa. Kenapa? Karena pada saya invest, saya itu hanya punya 2 orang di depan saya yang saya berusaha baca mata dia bakal bawa lari uang saya atau enggak. Itu cuma ide, nggak ada due diligence, nggak ada paper, nggak ada apa. Jadi proximity, face to face interaction is very important actually. Oh. Makanya semua investor itu males. It is another problem. Investor itu nggak mau pergi jauh-jauh. Kamu lihat Silicon Valley itu investornya di situ-situ doang investnya. Kalau mau ya dianya datang gitu. Jadi biasanya infrastruktur perhubungan dari kota-kota itu harus bagus. Harus ada direct flight yang bisa day trip, yang cepat gitu. Sehingga kita bisa ke sana ngobrol ke orangnya. Bisnis kita itu bukan bisnis IT, bukan bisnis digital. We are doing people business actually. So we need to connect, we need to interact physically. Sorry boleh nambahin sedikit ke Mas Wilson. Setiap kali forum, Mas Wilson tuh kayaknya saya udah selalu hafal. Kalau cari yang seperti apa? Selalu 3P ya. Potential, people, lupa deh saya satu lagi. Maaf. Potential, people, product, product. potential market. Nah. Tapi udah berubah. Oh udah nggak relevan? Enggak. Pasca COVID apa? Enggak. Itu berlaku 3 tahun pertama East Ventures. I see. Sekarang? Kenapa? Sekarang cuma 2P. People dan potential market. Nah setelah saya invest ke satu company, ternyata produk itu nggak penting. Karena if you invest a good people, they will build a good product. Investor itu jangan sok pintar, oh ini produk ya, buttonnya dikirim, taruh sini, warnanya biru, kuning, ngapain? Tuh orang CEO dia yang harus ngerti cara kerjain. Jadi, a good product will be built by a good people. But good people must address big market. Karena kalau dia A-team addressing a very small market, dia bakal waste a lot of time. Waste our time, waste our money, karena market itu ada ceilingnya kan. Dia harus bisa benar-benar navigate masuk ke market yang gede banget. But the biggest problem is, dari awal itu when you build a company, kamu itu nggak bakal tahu kalau market itu gede. Jadi yang kamu harus fokus cuma satu, problem statement sebenarnya. Build a good product to address a very important problem. As simple as that. I see. Ada yang mau ditambahkan Pak Alex dan kemudian Mas Daryl? Sebelum kita ke Q&A, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Pak Alex. Cukup. Saya agak ekstrim. Saya agak ekstrim. Jadi kalau misalnya people dan potential market, hanya people dan potential market yang penting, produk nggak penting, artinya apa? Jadi sekarang kalau orang pitching ke saya minta dia nggak boleh buka laptop. Saya nggak mau dia baca pitch deck-nya ke saya. Oh. Iya dong, karena kalau nggak dia punya contekan. Nah, karena kan saya nggak peduli produk.
Saya cuma mau dengar ceritanya dia. Terus saya tanya pertanyaan random-random ngaco. Kalau dia benar-benar passionate dengan barangnya dia ingat semua angkanya. Dan dia nggak berani bohong. Karena begitu dia bohong sekali, dia bakal bohong seharian tuh sama saya kalau ngobrol sama saya. Jadi actually, it's all of people business. So if I could just add there. Yes. So itu betul, especially for early stage startups like myself, Pak Wilson, maybe kalau sampai Pak Daryl, the product becomes more important. Karena memang di awal kerja belok kanan belok kiri sampai nyari selah yang bagus gitu kan. Ya. So you know, especially me, the first time they talk sampai 6 bulan kemudian mungkin udah beda total produknya. It's just reality, right? Tapi pada sampai udah lebih mature ya udah nggak. Saya mau tambah lagi. Ada yang lebih ekstrim lagi. Boleh. I love this. Ternyata pada saat kita membuat decision on the spot, semua startupnya bagus-bagus. Oh ya? Hampir semua yang saya close the deal within 24 hours itu bagus-bagus. Karena ada chemistry, serendipity, connectionnya kena. Itu untuk menjawab, ini jawaban panjang untuk menjawab pertanyaan kamu, kenapa kita nggak invest di kota lain ya? Iya. Tapi kan maksudnya gini, permudah akses. Tadi kan gitu, bahwa investor tuh tanda kutip malas, jadi permudah akses dong. Kedua, untuk titipan pesan kepada aspirational founders, ya itu tadi, ceritakan, bukan pitch deck dibaca gitu ya. Tapi boleh nggak, terserah mau disebut nama founders yang sangat memukau hati di mana saya invest dan beneran jadi. Terus what did he or she did right gitu. I come very early stages. So memang the thing is that you have to believe in the founders who will guard your money whatever happens, right? So it's my easy way of answering your complex question just now. There's no wow moment in the way I see these founders actually work. Okay. What I want to add this era of COVID, this Zoom thing helps actually karena kami, we're now used to analyzing people via video conference, which in the past itu nggak males lah. Iya, pengennya ketemu langsung. Tadi ngobrol waktu sebelum kita mulai, I talk to Pak, dia malah lebih dalam cara baca from me. I still have problems tapi itu pun lebih banyak terbantu. So I now listen to anak yang lulus sekolah dari Jogja lah, dari Tegal lah, dari mana, which is okay, right? At least dan from that you can sense that ini ngerti nggak sih? Atau very presentation based. Nah, itu udah nggak males tuh ngomong kedua kali. But the thing is, I always say to them the problem, right? It's sama-sama nggak lucu lah if I'm not honest with them, I'm not giving them the option to fix their situation. That means I'm also wasting their time, right? Oke. Butuh berapa menit atau bahkan detik untuk mengimpresi Bapak dan Mas kalian? Mas Daryl dulu untuk kemudian yang lain. Ya mungkin kan kita stage-nya lebih belakang ya dibanding yang... Ini lebih matang jadi banyak pertanyaan di depan ya. Jadi ya sebenarnya mungkin biasanya within ya lumayan cepat kita tahu lah at least yang kita bakal say no. Right? That one is easy, pasti bapak-bapak yang lain bisa attest. Tapi bukan berarti kalau yang iya pun kadang-kadang kan ya kita masih harus ngecek verifikasi datanya benar atau enggak, kita dibohongin atau tidak. Kayaknya I think the keyword sebenarnya whether trust ya sama respect on the relationship-nya itu bisa terbentuk di awal-awal. Jadi kalau emang chemistry-nya udah dapat biasanya lebih mudah untuk kita melakukan analisa berikutnya. Kalau chemistry awalnya aja sudah dicoret ya. Kayaknya susah. Jadi saya punya tes yang lumayan stupid. I always tell people kalau saya nggak bisa NVC saya bisa duduk sama dia di flight yang lama untuk ngobrol, biasanya saya nggak invest. Karena kayaknya kemungkinan kita nggak cocok. Itu litmus testnya Bapak Ibu. Bisa nggak satu flight bareng duduk sebelahan dan masih bisa ngobrol? Oke, thank you. Pak Alex. Difficult because I'm very early stage. So I give the benefit of the doubt. That in the first meeting, they will not be able to perform for all kinds of reasons. Oke. Takut pertama kali, not experience, right? Belum tahu what to say, tapi that's karena I was a lecturer before. That's the part of the journey that I enjoy. Oke, selalu kasih second chance berarti ya? It's not about second chance. It's about digging in, right? Oh, digging into deeper. Their potential and kadang-kadang nggak kelihatan dari pertemuan pertama. Mas Wilson? Lumayan cepet sih biasanya. 30 menit bisa dalam hati kayaknya harus yes or no? Kira-kira. Satu hal yang paling penting itu sincerity. Ya, sincerity itu penting. Pada saat dia cerita hal-hal yang baik, dia cerita hal-hal yang buruk. Dia cerita tentang how he struggle, itu penting banget. Kalau ada startup yang pitch-nya itu perfect, semua jargon-jargon investor ada di dalam deck-nya atau keluar dari mulutnya, saya paling takut. Oh, berbunga-bunga. Ini
malaikat atau apa? Terus ngapain lu ngambil uang dari gua? Lu pakai tabungan lu sendiri aja. Ini udah sempurna kok, ya kan? Tapi kalau dia struggle, dia bilang, saya problemnya di sini, problemnya di situ. Karena pada saat dia cerita problem, kita tahu itu dia udah sejauh mana. Kira-kira kita bisa tahu, oh saya problemnya gimana ya nentuin marketing misalnya. Oh kenapa kamu ngomong marketing, apakah produknya udah jadi? Di mana produknya, problemnya apa? Nanti itu tambah lama tambah deep, dari sana kelihatan kok. Oke. Thank you so much. Saya langsung spotlightnya Bapak Ibu siap-siap. Ini pertanyaan pertama sudah muncul di monitor kepada Pak Alex dulu. Apakah saat resesi dunia ini merupakan momen atau saat yang tepat memulai startup? Jadi for the audience yang saya accommodate ya, which is early stage, there's no right or wrong time, right? Selama ada problem to solve, they can see the problem and they have a solution. Okay, but that's because I'm very early in the stage, right? Because juga when I look at these models, saya selalu maksain mereka atau assess kalau kehabisan duit, dan this is the problem of startups, right? Kehabisan duit tuh is karena bad luck ya, makanya tadi ngomong luck is penting ya. Jangan sampai perusahaan mati, paling nggak mereka nggak grow, right? So that's ini kalau dijadiin dapat duit dia grow, nggak dapat duit dia stay stable aja. Then okay gitu. Tapi that also means there's never a wrong or right time. The thing is that what you have to also realize is kondisi ekonomi sendiri itu seperti apa. Are you about to get married and all that, right? So I try to dig that in as well, right? Jangan sampai megang uang akhirnya malah jadi beban. So one of the companies that I invested in, and was my mistake juga waktu a single mother, right? And doing kos-kosan waktu itu. Pas COVID kejadian, kos-kosannya kosong semua karena orang semua study from home, work from home, right? Yeah. Nah dia single mother, dia bilang I have to go and kasih makan ke anak gitu ya. Ngomong apa kan, single founder, ya that means the perusahaan harus shut down, right? So so I'm more careful now in terms of also reading the economic situation of the person. Nggak harus susah, nggak harus whatever gitu, tapi mau nggak go through the struggle. Dan the other thing that I also look at ya biasa itu background. Ya, ini sorry ya, tapi I need to be honest. Kalau yang background itu rata-rata bukan dari pengusaha, the family, you don't have these difficult times typically. Pengusaha itu, anak pengusaha itu biasanya pernah kaya, miskin, pernah nggak bisa liburan, nggak bisa beli apa. They know what hardship looks like, right? Tapi yang biasanya yang biasa stable life itu biasanya less resilient. Tapi I've been wrong as well. Ada yang saya invest in company anak tentara very stable kan. Yeah. Tapi she and her partner are fighters, they found a way ya. Tapi kan anomali. Yeah. In what I look at, I don't know. Mungkin Om Wilson will have a different view on that. I have a very different view. Okay, tell me more. Different view. We don't ask about the education background. We don't ask the family name. Kita nggak mau tahu dia anak siapa. Kita benar-benar judge dia dari cara dia ngomong. Tapi ada beberapa rules yang kita berusaha pegang. Pertama, we try not to invest single founder. Karena itu capek banget. Running a startup itu sangat-sangat capek. You need a support system. 2 oke, 3 oke. Yang kedua, kita nggak mau invest orang yang pacaran atau couple, suami istri. Karena I think it's about family ya. Because again, running a company is really hard. Kalau dua-duanya dari office ngomongnya sama, sampai ke rumah ngomong sama, bukan ke rumah itu stres banget ya. Iya, jadi mendingan bisa aja lah gitu. Bisa maksudnya aja, okay. Si suami running, istri kerja yang lain atau apa, tapi Suruh jangan pisah. run the same business. Jangan bareng. Wong jangan pisah-pisah itu maksud saya. Jangan suami istri. Ya, we try I to see. avoid that. Ya. Interesting. Ya, jadi ada beberapa hal yang kita, tapi gender, education, family, itu semua kita nggak perhatikan, nggak penting. Ya. Oke, ini Age ada. juga kita nggak terlalu Age perhatiin. juga enggak? Enggak. Oh, Ya. interesting. Oke, sekarang spotlightnya ke Mas Daryl. Ini ada pertanyaan. What if we have a strong idea but lack the business model knowledge or operation to do it? Apalagi ketika kita bukan lulusan bisnis misalnya, bukan MBA. Gimana jawabannya Mas Daryl? Oke. Mungkin paling gampang jawaban pertama, find a co-founder. Kayak tadi I agree ya, kayak ujung-ujungnya mungkin tiap masing-masing orang punya spesialisasi masing-masing, mereka jagonya masing-masing. And running a startup is hard. Harus ada yang jago secara operation, harus ada mau nggak mau orang yang jago marketing, harus ada orang yang jago fundraising. Because yang banyak orang lupa itu, actually fundraising is a full-time job. And buat sebagian orang memang itu sangat gampang, tapi buat sebagian startup itu sangat sulit. Akhirnya stage-nya makin tinggi, semua investor itu requirement-nya pasti makin sulit. Dan ya kalau memang biasanya ya cenderung
orang-orang yang memang punya business graduate atau punya banking or investment banking background pasti punya advantage. Apakah itu pasti sukses? Belum tentu, tapi pasti mereka punya advantage karena mereka tahu apa yang investor suka. Investor bacanya itu kayak gimana. Mereka bisa berinteraksi dengan investor mungkin dengan language yang sama ya, linggo yang sama. Jadi kalau orang operation kadang linggonya berbeda. Investornya juga nggak ngerti linggo operationsnya. Jadi kadang-kadang itu jadi challenging ya untuk kita make investment decision. I see. Oke, jadi pastikan punya co-founder yang saling melengkapi, begitu ya. Masih ditunggu Bapak Ibu? Oh, Mas Wilson, ini sayangnya anonymous. What's the next big thing in Indonesia? Oh, langsung, silakan. Gak tahu. Ya, enggak, karena cara berpikir saya kan. Gak mau kasih bocoran. Gak mau kasih bocoran. Bukan gak mau kasih bocoran, karena cara berpikir kita kan beda. Kita melihat sesuatu yang belum ada, baru kita pikirkan apakah ini membawa dampak, problem statementnya jelas enggak, membawa dampak enggak, ada value creation, baru kita masuk ke dalam. Iya. Dan the way we look at, ada satu hal lagi yang paling penting, saya tidak percaya inovasi itu jatuh dari langit. Newton yang dapat apple jatuh ke kepalanya itu cuma 1 Newton, yang lain nggak ada tuh jatuh ke kepalanya terus tiba-tiba dapat teori relativitas. Yang ada inovasi itu adalah marginal improvement bit by bit, right? Ya, 1.01 di kuadrat 52 minggu itu yang 43 kali itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Karena nggak ada itu magically tiba-tiba kita tahu semuanya, enggak. Tapi ada pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh East Ventures itu ada 2. Pendekatan top down dan pendekatan bottoms up. Kalau pendekatan top down, kita lihat di luar itu market situation segala macam, kira-kira kita mungkin tahu di Indonesia itu apa yang akan terjadi. Pendekatan bottoms up, karena startup kita itu, by the way startup kita udah 300 bukan 250. Udah 300 loh, boleh Ya. tepuk tangannya. Karena, East Venture ekosistemnya 300 portfolio ya. 300 itu artinya apa? Artinya itu kita punya brand power, itu 600 co-founders. Kalau semuanya 2 kan. Itu the largest brand crowdsourcing. Dan kita bisa lihat secara holistik itu apa yang terjadi. Apakah e-commerce itu arahnya kemana, apakah logistik arahnya kemana, dan segala macam. Something that make us exciting untuk menjawab pertanyaan ini lebih spesifik. B2B actually is very interesting. Yeah. Consumer education done. 200 juta orang udah pakai GoPay semua. Oke. Right? B2B, semua yang berada di luar company akan membawa inovasi yang di company ke dalam. Yeah. Dan membuat company-nya lebih efisien. Contohnya, logistik company. Pada saat kita ngomong dengan Ware6, saya tanya, customer kamu itu base-nya apa sih kebanyakan? Ternyata plantation. Plantation kan teman-teman kita semua. Kenapa kita nggak gabung jadi plantation procurement system aja? Jadilah startup namanya GoComodo. Terus GoComodo, kalian itu jualan apa sih? Pupuk. Oh, ada drone company yang bisa lakukan pupuk. Udah kita invest ke drone company. Jadi itu pendekatan bottom up. Oke. Pendekatan top down, orang ngomong agri-tech, climate, ya itu jargon, tapi again, you need to find a good entrepreneur to run it. Oke, semoga Bapak Ibu happy dengan jawabannya ini. Walaupun saya boleh challenge ya, tadi kan gini, misalnya ada yang sudah bertumbuh bersama EV, kemudian jadi mid stage gitu ya. Tapi kok mentok nih, mungkin dengan situasi yang macam-macam lah, COVID dan sebagainya. What is the best way to navigate that? Apakah pivot? Apa misalnya? Contoh ya, kalau tadi pakai contohnya Pak Alex, kos-kosan ya struggle ya Pak, apalagi pas COVID gitu. Mati. Bukan struggle. Nah tapi kan gini, bayangkan itu terjadi di ekosistemnya EV misalnya ya Mas Wilson. What's next itu? Ketika kita mentok dengan circumstance yang mungkin gak sesuai dengan maunya kita, what's next? Ya either dimatiin company-nya, atau nggak tahu dijual mungkin. Ya, tapi yang penting itu kita harus masuk ke dalam growth state. Dia grow-nya stuck, tapi dia punya capability nggak? Itu lebih penting sebenarnya. Apakah capability ini bisa di-apply di tempat lain? Apakah capability ini di-apply di market yang salah? Contohnya, kamu tadi ngomong tentang pivot. Ada satu hal tentang pivot yang disalahartikan banyak orang. Pada saat company struggling, dia nggak boleh pivot sebenarnya. Nggak boleh? Nggak boleh. Why? Kenapa? Karena pivot itu butuh banyak effort. Itu kayak mau nyetir ke arah yang lain kan, butuh banyak tenaga. Kamu itu pada saat pivot itu kamu harus punya enough runway dan kamu itu harus ngerti kamu pivotnya kemana. Pivotnya itu nggak boleh sesuatu yang sangat jauh dari apa yang kamu kerjakan. Itu yang saya pelajarin selama 10 tahun ini. Makanya kalau company itu udah struggling, dia bilang mau pivot. Kayaknya kita bilang matiin aja lah, ngapain lagi pivot. Realistis begitu ya, matiin atau jual. Ini kepada Pak Alex, kita akan terus coba supaya audiens bisa lebih banyak dijawab.
Bagaimana caranya menjalankan bisnis dengan capital sesedikit mungkin? How to run a business with the smallest capital? Ini kita asumsi tadi statement yang Pak Wilson sampaikan udah answering business problem ya, udah answering a problem, ada real issue, and you want to start business. Sekarang uang nggak cukup. Now first of all, there's two ways that I often ask. Lu mau dapat keuntungan hidup dari sini atau mau create value? That means nyari uang dari luar to create value, right? So the thing with all these the eras of external investors, VCs, PEs and all that, VCs lah in particular, you raise money itu secukupnya untuk mencapai stage berikutnya. It's not fully funded. Oke. Ya jadi nggak pernah asumsi bahwa pada saat uang dimasukin itu akan kemudian langsung untung. You assume that there'll be other fundraisers later on, right? Yeah. But you assume that every stage itu there's some value created sehingga you have a higher valuation, right? So in terms of starting a business with little capital, there's many ways to skin a cat kan. Jangan mikir nasional dulu. If you assuming you're going the second route ya, jangan maybe coba sekampung dulu, se-RT dulu. Test the business model. Jangan assume that if the model works in a small scale up gampang. Tapi if you start to solve a problem nasional, belum apa-apa udah mati. You don't know matinya kenapa? Apa business modelnya salah atau gara-gara kurang duit atau apa ya. So be careful with that. Oke, ini penutup. What's next dari OCBC NISP Ventura? Oke, kalau what's next untuk kita masih bullish banget ekosistem Indonesia, especially on digital front. We are still investing. So for any current entrepreneurs or future entrepreneurs, kalau ada yang cari funding, please do reach us out. Jangan biarkan Mas Daryl di akhir diskusi ini keluar tanpa dikerubutin dan minta kartu nama ya. Teman-teman ada di sini silakan. Dan dengan berat hati Bapak Ibu rekan-rekan kami harus akhiri diskusi kali ini. Boleh dong tepuk tangannya buat Mas Wilson, Mas Daryl, Pak Alex.